Berarti ke ayat Latin. Mbak Emi tanggal berapa? Tanggal 18. 18. Baik Ibu, ayat berapa Bu? 157. 157. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka menyembelihnya lalu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Mereka siapa Bu? Umat Nabi Soleh ya. Umat Nabi Soleh kaumnya siapa? Kaum Samud Bu ya. Kaum Samud. Umatnya Nabi Soleh itu kaum Samud. Saya ulang dulu dari 156 ya Bu ya. Iya Bu. Dan janganlah kamu menyentuhnya, kamunya itu umat kaum Samud Bu ya, menyentuhnya kepada onta Bu ya. Dan yaitu dengan kejahatan, maka kamu akan ditimpa siksa Bu ya, hari yang besar. Kan udah dibilangin sama Nabi Soleh Bu ya. Untanya jangan diganggu, untanya jangan disakiti, kan itu. Nanti kamu mendapatkan azab yang besar. Kata siapa? Kata Allah melalui Nabi Soleh Bu ya. Ini termasuk orang Israel ini nih ya Bu ya. Enggak, bukan. Oh, ibu nggak ngikutin dari awal ya. Kalau Nabi Soleh bukan di Israel, bukan ini Bu ya. Nabi Soleh itu adanya di Mekah Bu, bukan di Mekah, di Arab Bu ya. Kalau Israel Yahudi kan adanya di Palestina. Itu ya Nabi Musa ya. Iya. Kalau Yahudi Israel. Kaum Israel itu kan Israel itu negaranya Bu ya. Yahudi itu agamanya. Israel itu negaranya, Yahudi itu agamanya. Dinamakan Bani Israel, itu keturunan Israel. Israel itu Nabi Yakub gitu ya. Jadi keturunan Nabi Yakub, Bani Israel Bu ya, keturunan Nabi Yakub. Baik. Kemudian Nabi Soleh Bu ya menunjukkan bukti yang mereka minta ya. Yang mereka minta itu apa? Itu onta yang besar itu ya, onta yang besar ya. Kemudian Nabi Soleh sholat ya, kemudian berdoa kepada Allah gitu ya. Untuk apa? Untuk mengabulkan permintaan si kaumnya itu Bu ya, kaum Samud gitu ya. Baik. Kemudian yaitu minta Bu ya. Minta itu berupa unta Bu ya, mintanya berupa unta Bu ya. Itu dengan perjanjian Bu ya, bahwa ia tidak boleh diganggu Bu ya. Mukjizat Nabi Soleh Bu ya, unta itu Bu ya. Dan mendapat giliran yaitu minum Bu ya. Dan mereka juga itu mendapat giliran minum sesuai dengan itu hari yang ditentukan itu ya. Jadi minta unta Bu ya. Kemudian dijanjikan nanti kalau udah ada untanya, airnya itu untuk umatnya Nabi Soleh atau kaum Samud Bu ya, satu hari. Nanti untuk minum onta satu hari gitu ya. Nah awalnya apa Bu? Awalnya dia taat Bu ya. Mereka taat, mereka ikuti gitu ya. Tapi setelah lama-lama mereka mungkin butuh air dan mungkin bosen juga gitu Bu ya. Gitu. Nah unta itu Ibu jadi tinggalnya itu di lingkungan orang-orang di lingkungan kaum Samud Bu ya. Nah, di lingkungan kaum Samud gitu Bu ya. Kemudian maka mereka menyembelihnya, lalu mereka menjadi orang-orang yang menyesal.
kan udah dibilangin nontonnya jangan Nggak boleh disakitin, disakitin. nontonnya jangan dijahatin gitu ya. Iya. Nah, tapi karena mereka mungkin bosan Bu ya, nah akhirnya mereka menyembelihnya. Mereka siapa? Kaum Samud. Kaum Samud Bu ya. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Menyesal. Iya, Kenapa menyesal? Ngeyel. Nah, karena ditimpa aja Bu ya. Iya. Jadi Ibu Karena membunuh. Patuh. para nabi yang umat nabi yang terdahulu Bu ya, yaitu kalau mereka melanggar hukum Bu ya, langsung diazab oleh Allah gitu ya, seperti itu. Nah kan ini kan ceritanya dari Nabi Nuh kan ya Bu ya. Nabi Nuh diazab Satu kesalahan diajak, satu Iya. kesalahan diajak. iya begitu. Jadi yang paling beruntung umatnya siapa Bu? Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Bu ya. Ditangguhkan. Ditangguhkan Bu ya, azabnya ditangguhkan. Ditunggu untuk apanya? Untuk tobatnya. Tapi kalau kaum yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, apabila mereka melanggar hukum-hukum yang telah ditentukan, mereka langsung diazab gitu ya. Kaum Nabi Nuh diazabnya dengan apa Bu? Dikembalikan. Dengan air ya, dengan air. Nah, kemudian habis belum Nabi Nuh kan nih habis ini. Belum. Habis sholat. Nah terus habis Nabi Nuh terus habis siapa? Nabi Hud. Nabi Hud ya. Nabi Hud diazabnya dengan apa? Dengan Halilintar. Halilintar ya. Habis Nabi Hud terus Nabi Nabi bukan satu Nabi lagi Soleh. Nabi Soleh. Iya. Langsung Nabi Soleh ya. Emang baru dua nabi? Nabi Nuh, Nabi Hud, terus udah sekarang Nabi Soleh. Cuma 3 ya. Habis Isa Hud baru Soleh Bu. Berarti baru 3 ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh Bu ya. Iya. Pertama Nabi Ibrahim. Hah? Ya, Nabi Ibrahim. Itu mah lain Lain cerita. Nabi Nuh dulu Itu mah nih. lain ayat Bu ya. Lain Nuh. surat, maksudnya lain surat. Habis Nabi Nuh, Nabi Hud. Iya. Sekarang Nabi Soleh. Nabi Soleh. Nabi Hud diazabnya dengan apa Bu? Halilintar. Iya, baik. Nah, sekarang Nabi Soleh Bu ya. Baik Ibu. Iya. Nah, kan Nabi Nuh kan diazabnya dengan banjir ya. Nah, Nabi Hud diazabnya dengan Halilintar. halilintar dengan angin yang dingin Bu ya. Angin yang dingin. Nah, sehingga bergelimpangan juga Bu ya. Tempatnya sendiri. Baik. Fa'akhadahumul azab wa inna fi dzalika ayah wa ma kana aksaruhum mu'minin ya. Maka azab menimpa mereka. Nah, merekanya siapa? Kaum 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 Samud. Samud Bu ya. Kenapa mereka diazab? Karena dia membunuh. Karena melanggar ya perjanjian ya, janjinya yaitu tidak tidak boleh menyakiti apalagi disembelih gitu ya. Maka azab menimpa mereka sesungguhnya ya pada yang demikian. Demikiannya kemana Bu? Ke cerita ini. Ya iya. Kedemikiannya kemana? Ke Ya cerita ini. kepada unta yang disembelih. Heeh. Ya kepada unta yang disembelih Bu ya. Pada unta yang disembelih. Baik ya. Jadi Ibu, pada yang demikian itu adalah sebagai peringatan. Peringatan untuk siapa? Kaum Samud. Peringatannya untuk kita. Orang dia mah udah pada mati kok, udah pada gelimpangan. Iya. Ya. Peringatannya untuk kita yang belajar. Ya, jadi jangan suka melanggar hukum. Udah Ya. 4 Bu ini. Satunya Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Yang keberapa? Yang pertama. Oh, berarti yang pertama Nabi Ibrahim ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Oh iya benar. Yang pertama diceritakan Nabi Ibrahim dulu ya. Iya. Nabi Ibrahim Apa dia? Hah? Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim. Oh ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Iya ada nih. Nabi Ibrahim dulu ya. Iya. Nabi Ibrahim azabnya apa umatnya? Lupa ya. Iya. Ya udah yang ingat aja Bu ya. Yang ingatnya Nabi Nuh sama Nabi Hud Bu ya. Sekarang Nabi Soleh ya. Baik, ini lagi ceritakan azabnya Nabi Soleh Bu ya. Iya.
Maka azab menimpa mereka sesungguhnya pada yang demikian itunya yaitu kepada unta yang disembelih ya. Itu adalah sebagai peringatan gitu Bu ya. Dan adalah kebanyakan mereka yaitu tidak beriman. Mereka itu Ibu dilarang untuk menyembelihnya Bu ya, menyakiti juga jangan, apalagi menyembelihnya. Nah, akhirnya mereka diazab oleh Allah. Apa azabnya? Azabnya apa Bu? Enggak, bukan. Nah Ibu begitu itu ontaknya Ibu ya, begitu mau dipotong itu ontaknya tuh teriak Bu ya. Ontaknya teriak itu sampai kedengaran oleh istrinya Nabi Soleh gitu ya. Nah kemudian udah dipotong, mereka bagi-bagi, mereka makan. Nah yang dimakan itu Bu ya bergelimpangan di rumahnya masing-masing gitu ya. Nah itu iya keracunan gitu ya. Pertama hari pertama menguning, hari kedua yang azabnya keracunan. Enggak dibilang keracunan Bu ya. karena Ya, makan enggak. azab itu karena makan sapi. Iya Kok sapi sih? Entah. jadi enggak keracunan Ibu ya. Jadi memang mereka itu makan yang yang dilarang tadi. makan yang dilarang Ibu ya, yaitu dilarang memakan, dilarang menyakiti unta, malah mereka sembelih ya. Akhirnya hari pertama itu badannya menguning, hari kedua memerah, hari ketiga menghitam, kemudian meninggal, mati. Nah kemudian bergelimpangan mati. Nah itu azabnya kaum apa umat Nabi Soleh Bu ya, yang disebut kaum Samud Bu ya. Hari kedua, hari pertama menguning ya, hari kedua memerah, hari ketiga menghitam Bu ya, kemudian mati gitu ya. Itu yang pada makan daging unta ya, yang mana untanya tidak boleh disembelih. Mereka karena mereka itu zolim Bu ya, akhirnya disembelih juga, akhirnya dimakan. Yang makan daging unta itu yaitu pada bergelimpangan di rumahnya masing-masing Bu ya, dengan Bu ya, pada hari pertama yaitu menguning badannya, hari kedua memerah badannya, hari ketiga menghitam ya, matilah bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Paham tuh Bu ya? Baik, ayat 159 ya. Iya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang Bu ya. Sebetulnya kan udah disayang sama Allah. Dia udah dikasih tahu jangan apa, unta itu jangan disembelih, unta itu jangan disakiti ya. Dipotong. Nah Ibu jadi Ibu Endang yang nggak tahu dari awalnya Bu ya. Jadi mujizatnya Nabi Soleh itu unta ya Bu ya. Unta yang keluar dari batu besar tanpa celah ya. Apa Ibu ada waktu itu? Oh enggak. Masuk ya. Jadi Ibu yang apa yang keluar dari batu tanpa celah. Mujizatnya Nabi Soleh yaitu unta besar yang keluar dari batu besar tanpa celah gitu ya. Tanpa celah itu jadi nggak ada retak-retak, nggak ada bolong-bolong, tahu-tahu keluar unta. Nah itu mujizat kan? Aku tuh hamil ya. Hamil besar gitu ya Bu kayaknya. Iya, emang lagi yang besar Bu ya. Saya tuh nyuruh dia hamil besar. Juga ya. Nah gitu Bu ya. Hamil besar. Mujizat bukan untanya tahu-tahu keluar dari batu. Yang mujizat Bu. Mujizat. Coba saya tanya lagi buat ngingetin ya, apa definisi mujizat? Ayo biar ingat. Ayo diulang-ulang. Apa? Pekerjaan suatu pekerjaan di luar kemampuan manusia. Iya ya.
Ya, segala sesuatu perbuatan di luar kemampuan manusia itu namanya mukjizat ya. Manusia bisa nggak mengeluarkan onta dari batu besar? Nggak bisa. Kecuali di batu Buat riset juga nggak bakalan bisa. Kemudian manusia bisa nggak membelah laut? Nah, terus itu yang membelah laut siapa? Nabi Musa ya. Itu namanya mukjizat, namanya mukjizat ya. Mampu nggak manusia yaitu membelah laut? Nggak mampu. Tapi dengan tongkat Nabi Musa itu namanya mukjizat ya. Jadi mukjizat itu definisinya ya segala perbuatan yaitu di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Kayak udah berkali-kali gitu buku apa? Iya, makanya biar ingat Bu ya, diulang-ulang pertanyaannya gitu ya. Jadi kan Ibu ingat kan? Iya. Baik. Sekarang masuk kepada tentang apa Bu? Kisah Nabi Lut. Jadi udah berapa nabi itu Bu? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Nah sekarang Nabi Lut Bu ya, 5 sekarang. 5 kali 5 ini. Baik Bu ya. Kadabas kaum Lutinul mursalin Bu ya. Nah kaum Lut yaitu mendustakan rasulnya juga Bu ya. Nah, Semua ya apa semua? ya semua Ibu ya, semua itu ada ujiannya. Iya. Nah, kan kemarin tuh menceritakan tentang ujian. Iya. Ya, siapa yang nggak ada ujiannya? Nah, para nabi juga diuji Bu ya. Nah, malah para nabi diujinya lebih berat daripada kita gitu ya. Tapi Bu ya, itu ujian Bu ya, semua manusia ada ujiannya. Kan itu Bu ya. Nah, para rasul diuji dengan umatnya. Kemarin kata Bu Eli diuji sama susunya. Iya, nenek ya diuji sama susunya ya. Nenek diuji sama cucunya. Suami diuji sama Istrinya. istri diuji sama suaminya. Gitu Bu ya. Istri diuji sama siapa? Sama suaminya. Semua juga. Nah, ujian itu Ibu ya, Allah memberikan ujian untuk apa Bu? Meningkatkan derajat keimanan Bu ya, apabila sabar. Makanya Bu disuruh sabar Bu ya. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Coba sekarang bilang sabar. Coba Ibu. Latakdob. Sabar ini bukan latakdob. Ini jangan marah. Tapi jangan marah. Nah, jadi sekarang latihan pula. Sekarang latihan sabar. Kemarin kan udah pernah latihan latakdob Bu ya. Nah, sekarang latihan sabar. Ayo Bu. Sabar. Iya. Nah, Ibu dengan latihan ngucapin sabar, insya Allah kita jadi sabar Bu ya. Tapi saya mah suka kalau lagi sholat, ya Allah. Kan Nabi ditanya sama sahabatnya. Sahabatnya minta dinasehatin Bu ya, satu kalimat tapi yang ampuh lah gitu Bu ya, yang ampuh katakan Bu ya. Kata Nabi latagdob. Terus apalagi latagdob, apalagi latagdob. Jadi jangan marah. Itu kuncinya. Iya gitu ya. Jadi sesabar, kita harus latihan. Jangan marah juga harus latihan. Ingat Ibu, kalau mau marah ingat latagdob gitu Bu ya. Jangan marah gitu Bu ya. Tahan. Iya. Insya Allah tidak marah. Itu Bu ya. Jadi Latagdob itu bukan dosa. latagdob. Latagdob. Jangan marah. Ya udah, sok deui. Latagdob. Tagdob. Dob. Iya. Latagdob. Jangan marah. Terus 2 kali deui. Latagdob, jangan marah cerita. Kok tidak ngomong gitu ya? Ya udah gitu Bu ya. Jadi ya, jadi Ibu semua rasul ada apanya Bu? Ada ujian. Ada ujiannya Bu ya. Ujiannya diapain Bu? Didustakan Bu ya. Ujiannya didustakan. Sama. Baik.
ya sama umatnya lah. Kalau ibu diuji sama siapa? Anak. Sama suami, pengennya marah. Aduh, sama Allah. Enggak, kalau suaminya mau marah bilang aja Bu, latagdob, udah gitu aja, jadi nggak marah Bu nanti suaminya. Tapi paling gitu. Kalau dulu makan belawan Bu. Emangnya saya nggak bercanda? Sama lain. Nyari di pas lu. Kalau istri itu jangan suka pada galak sama suami Bu ya. Tadi sering Pak, maafin aku ya Pak. Jangan pada galak sama Maafin suami. aku ya Pak. Nanti kalau suaminya ngabur, ibu tambah repot lagi Bu ya. Jangan aja suruh makan gitu. Jangan suka galak sama pada suami. Nyari ribut, terusin ngomongnya, terusin. Udah. Baik. Kita lanjutin Bu ya. Tantang aja, Baik. diem Ya. dia. Ibu, ketika saudara mereka Lut Bu ya berkata kepada mereka, apakah kamu tidak bertakwa? Kata siapa? Kata Nabi Lut. Kepada siapa? Kepada umatnya gitu ya, atau saudara-saudara. Namanya kaum apa lu? Enggak ada ya. Di sini nggak ada Bu ya. Jadi kata Nabi Lut suruh apa Bu? Kaum Bertakwa. Sadom. Kaum Sadom. Belum, nanti dulu, belum sampai. Ya, maksudnya kaumnya Nabi Lut ya Bu. Iya, tapi ya, Sodom Bu ya. Bukan Sadom, Sodom. Enggak, emang daerahnya nama daerah Sodom Bu ya. Terus Sodom itu kan kata kita di sini. Ya emang iya tempat Bu ya. Makanya tempat itu yang paling yang Nabi paling tidak suka itu ke tempat itu Bu ya. Gitu. Ke ini juga ke Madain Saleh kan. Madain Saleh Bu yang kemarin itu Nabi juga nggak suka kan, di situ banyak orang tidak bener gitu Bu ya. Banyak orang tidak Tapi bener. sekarang katanya buat pariwisata Bu. Emang lah iya emang sekarang mau Ibu Ibu tempat-tempat yang dibenci oleh Nabi Bu ya, apabila Nabi lewat situ ya, apabila tempat itu bekas mengazab orang-orang yang terdahulu, Nabi itu kalau lewat pun dipercepat jalannya gitu ya, dipercepat jalannya gitu, seperti ke Madain Saleh Bu ya, itu kalau lewat ke situ dipercepat jalannya gitu ya. Kalau ada jalan bisa ngambil jalan lain, mungkin bisa ngambil jalan lain gitu ya. Ya, seperti itu. Sekarang buat pariwisata. Kalau sekarang emang buat pariwisata Bu ya. Iya. Apa namanya? Madain Saleh, terus apa namanya? Laut Mati juga. Laut Mati gini Bu ya. Kalau di Al-Qur'an memang tidak dijelas. Itu menentang Rasul ya Bu ya. Siapa itu? Itu berarti itu menentang Rasul ya. Siapa itu? Ya ini manusia sekarang orang nggak boleh itu kok sekarang. Ya iyalah. Ya iya sekarang Ibu, orang-orang sekarang itu banyak yang mendustakan ajarannya, terutama ajaran Ibu, ajaran Al-Qur'an tuh banyak yang didustakan Bu ya. Pada saat ini juga emang begitu gitu ya. Jadi pada saat ini juga yang namanya yang datangnya dari Allah itu banyak yang mendustakan gitu Bu ya. Banyak sekali Bu ya. Maaf kata Bu ya. Orang Indonesia ini mayoritas Islam Bu ya. Tapi mayoritas juga Bu ya, apa Bu, pelanggaran hukum Islam ini juga banyak gitu Bu ya. Sekarang perempuan aja nih Bu ya, perempuan aja Bu ya, perempuan itu kan sekarang aja apa namanya pakai jilbab itu pada ngetren Bu ya, banyak yang pakai jilbab. Tapi pakai jilbabnya karena ngetren gitu ya. Nah jadi perempuan itu Bu ya, di dalam pakaian perempuan itu banyak pelanggaran untuk apa? Untuk agama gitu ya. Tapi ngakunya Islam gitu. Nah sekarang yang memang benar-benar pakaiannya syar'i sama yang enggak, banyakan yang mana? Enggak. Iya, banyakan yang enggak kan. Kalau kita keluar aja Bu ya, di jalan itu kan kata Ustadz yang ini Pak, tapi masih mending kata daripada dulu pada ya iya, makanya sekarang alhamdulillah Bu ya, alhamdulillah ada jilbab gitu Bu ya, orang pada pakai jilbab. Kalau dulu kan jarang pakai jilbab, yang emang gitu. Apa maaf Bu ya,
jangan sampai itu keluar musim lagi, kan pakaian itu musim-musiman Bu ya. Yang bajunya naik ke atas, terus bawahannya tuh celana turun ke bawah, yang kelihatan apanya? Ya iya, itu kan ngetren tahun berapa itu, belum lama kan? Dulu bener-bener itu lelaki perempuan itu Ya, yang iya. celana adanya yang di pinggul. Iya. Giliran naik KWK ceritanya kan ada yang silit jadinya ya Bu Iya, ya. nah Kenapa jangan sampai ininya itu ya Bu ya, kelihatan jangan orang, sampai keluar lagi itu yang model-model kayak gitu. Itu kan Zaman dulu kan ngetren gitu. enggak dulu, baru kemarin ini Bu lah, bukan zaman dulu, belum lama kok itu. Nah seperti itu Bu ya. Tapi Nggak ada ngakunya di pinggul Islam, pakai tapi celananya. di dalam berpakaian juga banyak tidak syar'i ya, banyak yang melanggar hukum-hukum tentang pakaian Bu ya, begitu. Budelnya kelihatan. Jadi Ibu maaf Bu ya, jangan merasa Bu ya Indonesia ini mayoritas Islam. Iya, agamanya mayoritas Islam, tapi Ibu ya perilakunya Bu ya, perilakunya jauh dari agama Islam. iya, jauh dari hukum-hukum Islam. Islam seperti itu Bu ya. Baik. Maaf Bu ya, kayak laki juga Bu ya, sebetulnya itu yang namanya celana cingkrang itu Bu ya, itu memang perintah Nabi Bu ya, tapi di Indonesia kan jarang yang pakai cingkrang Bu ya. Nah, tetap aja pada laki-laki itu celananya pada di bawah mata kaki, itu nggak boleh Bu ya, nggak boleh sebetulnya begitu Kalau ya. kayak begitu ya Bu, harusnya laki begitu ya. Di atas mata kaki Bu ya. Perempuan juga kan ya Bu. Kalau perempuan Iya, masa perempuan kelihatan kayak perempuan itu kakinya aurat Ibu ya. Nah ibu kesini pada pakai kaos kaki kan? Ah, kan Ya gitu. iya, pada pakai kaos kaki Bu Saya di ya. warung tuh nggak pernah buka kaos Iya. kaki. Sampai dikatain sama orang company saya Bu. Kaki itu aurat Bu ya, makanya harus pakai kaos kaki. Tapi Ibu maaf ya, Ibu nanti kalau mau umroh Bu ya, nah kalau mau umroh Ibu matanya jangan selihat-lihatnya Bu ya, dan selihat-lihatnya juga begini Bu ya, banyak perempuan Bu ya tidak kakinya telanjang, nggak pakai kaos kaki, nggak tahu itu orang mana, banyak Bu. bukan orang Arab Bu. Bukan. Itu yang depan kita tuh pakai kurung kecil segini, tapi segini pakai lepis, dasar apa namanya, baju lepis ya. Kakinya nggak pakai kaos. Salat enggak? Salah. Ya iya, itu nggak tahu itu orang mana, banyak Bu ya. Nah terus nanti Ibu sampai pulang, enggak, orang tua orang muda Gitu udah kayak udah punya keluarga. ini Bu ya. Ibu ngelihat, saya ngelihat waktu umroh banyak kok orang yang kakinya telanjang, terus diikutin di sini, nggak boleh Bu ya. Kalau pendapat kita di sini kaki itu aurat, makanya kalau keluar pintu ya harus pakai kaos kaki. Nah Ibu mah tuh sepuh tenan naon. Itu Bu, saya mah udah tahu yang sholat bajunya segini, sana panjang segini. Itu orang India katanya Bu. Kemarin kata yang Ustadz pemandunya gitu yang saya. Nanti kalau Tapi dia ngomong kayak Ibu juga gue ngomongin, nanti kalau ke sana ada banyak orang India katanya. India itu banyak juga pakai bajunya sembrono, paling nama sembrono itu India katanya. Jadi gini Bu ya, ini Bu, bukan hanya India Bu ya, bukan hanya India. Kalau India mah udah ketahuan orangnya kan agak-agak hitam-hitam manis gitu ya. Orang Afrika juga Bu ya. Nah itu dulu waktu tahun 2001 Bu ya, waktu saya haji, itu memang orang-orang mana, orang-orang Afrika kali ya, pada nggak pakai kaos kaki Bu. Dia pakai jilbabnya bukan jilbab gini, jadi rambutnya masih ngawir katanya, rambutnya masih Ya berngawir. makanya hati-hati Bu ya, jangan diikutin. Enggak, biasanya kan orang kita itu suka ikut-ikutan Bu ya, suka ikut-ikutan. Nah Ibu orang yang cantik-cantik juga, yang putih-putih itu nggak tahu orang mana, itu kakinya telanjang Bu ya. Iya, Ibu Banyak. saya bilang, Bu, ya orang lagi sholat tuh nggak pinggangnya pakai baju segini. Sholat biasa, sholat gitu. Iya, jadi hati-hati Bu ya. Anak muda itu anak muda nggak pakai mukena Bu, rambut Baik. ujian begitu. Baik, kita lanjut Ibu. Tapi kalau orang Arab, Ayat berapa Bu sekarang? sholat Udah habis Bu. baru Bu. Sekarang Baru, 190. ini kan kisah kaum Nabi Lut.
Kaum Lut, orang Lut. Lu sekarang lu 160-an. Iya. Iya. Nah, pilot belum selesai. Udah Nabi Soleh udah selesai, Udah, Nabi Lut baru Nabi Lut masuk. Udah masuk. Tadi kan Masuk yang udah dibahas 161, Bu. satu ayat. 161 ini tadi udah dikaji. Iya, 160. iya. 161. Kan tadi udah dibaca kada bas kaum Iya. Nuh Mursalin udah dibaca Iya. Bu, ya. Sekarang ayat keduanya Iya. yaitu tentang Nabi Lut, Bu ya. Baik. Ya ketika saudara mereka Lut ya berkata kepada mereka, apakah kamu tidak bertakwa? Kan gitu Bu ya. Iya, betul. Nah, tidak bertakwa. Jadi Nabi Lut nanya kepada saudara-saudaranya, kenapa kamu tidak bertakwa? Gitu Bu ya. Saudaranya aja nggak bertakwa, nggak ikutin dia ya, Pak. Maksudnya iya di sini Apalagi orang maksudnya lain ya. ya begitu Bu ya. Baik. Ini lakum rasulun amin. Sesungguhnya akunya siapa? Nabi Lut. Nabi Lut ya. Sesungguhnya aku yaitu rasul yang dipercaya kepada kamu. Jadi Nabi Lut itu diutus oleh Allah Bu ya, yaitu untuk siapa? Untuk kaumnya begitu. Tapi mereka apa Bu? Tidak percaya. Yaitu mereka mendustakan begitu Bu ya. Mendustakan. Nah Ibu, kaum Nabi Lut itu Bu ya, di azabnya itu Ibu, kalau apa namanya, kalau di Al-Quran, di Al-Hadis kan nggak pernah ada cerita, nggak pernah jelas gitu ya. Kalau kaumnya Nabi Lut itu di azabnya di laut mati gitu ya. Nah, tapi Ibu waktu saya ke sana Bu ya, itu pemandu wisata ya. Pemandu wisatanya mengatakan kalau di Taurat jelas katanya diceritakan. Kalau di Taurat jelas diceritakan kalau Nabi Lut itu diazabnya di laut mati. Gitu Bu ya. Tapi kalau di Al-Qur'an enggak dijelaskan Bu ya. Iya, apa namanya wilayah-wilayahnya aja gitu ya. Tapi katanya kalau di Taurat itu jelas katanya kaum Lut itu diazabnya itu di laut mati gitu ya. Gitu Bu ya. Itu pemandu wisatanya Bu ya. Pemandu wisatanya bilang Jadi gitu. mungkin karena mau nyebrang itu kali ya, mau nyebrang ke laut gitu, jadi diajak gitu sama kayak Nabi. Oh enggak, nanti ceritanya bukan ke situ. Bukan ceritanya nanti deh, belum nyampe itu. Iya, iya. Baik. Nah, kemudian 163 Bu ya. Nah, kan makanya sekarang kan laut mati juga kan dipakai wisata. Di sini ada fotonya ini di apa namanya di HP ini ada foto saya di laut mati. Yang Ibu ambilin, Nah, sekarang kan dipakai wisata, Ibu. yang Ibu ambilin lumpurnya ya. Iya, yang saya ngambil lumpurnya. Itu Ibu, orang-orang nggak tahu orang-orang mana Bu ya. Pas saya ngeliat itu penuh lumpur semua badannya Bu ya. Penuh lumpur. Nggak taunya memang di ini di apa namanya? Sengaja digorengan lumpur gitu ya, gitu. Biar Terus putih kali. kalau saya nggak beli, saya ngambil lumpurnya. Kalau orang-orang banyak yang beli. Nah, karena orang Dijualin, Bu. Hah? Dijualin. Ada jualannya, ada Buat yang apa, Bu? udah dibotolin. Hah? Buat motor. Yang nggak tahu buat apa. Iya, kemarin. Kita ketemu kemarin nggak kemana-mana, kita makan Di juga. mana? Kemarin di Mekah, dia sana. Dah kemarin mah kamar ke laut mati, Neng. Iya, nggak kemana. Laut mati mah ayana di Yordan. Iya. Yang tas saya ke sana udah. Enggak ada laut mati. Enggak maksudnya kemarin kita ke Mekah umroh itu enggak ke laut mati. Kalau ke laut mati mah kalau umroh beda lagi negaranya. ini Bu ya. Kalau umroh plus Aqsa baru kita mampir ke laut mati itu Bu ya, mampir ke laut mati. Harganya lain Bu harganya. $3.300. $3.300. Jadi kalau dolarnya itu nggak berubah Bu ya, tetap, cuman kalau rupiah ya pasti berubah. Nah, kalau dolar tuh nggak berubah dari dulu ya $3.300 kalau umroh plus Aqsa. Sekarang juga sama $3.300. Cuman kalau dulu mah $3.300 waktu saya berangkat itu dolarnya itu 8.600. Kalau sekarang dolarnya berapa? 1.500 ya. Nah gitu. Jadi kalau dolarnya sama, Bu ya. Sama $3.300. Jadi Ibu kalau mau umroh plus Aqsa Bu ya, $3.300.
Ya kali berapa? 50 lah kurang lebih. 50 ya. Kalau dulu saya cuma berapa? Kalau surat hampir 30. Hampir 30 gitu Bu ya. Jadi kalau dolar mah nggak berubah Bu ya. Yang berubah itu rupiah ya. Kalau dolar nggak berubah. Yang berubah rupiah gitu. Sekarang mah haji aja rencananya katanya 100. Iya, ya bisa-bisa 100 Bu ya. Ya mungkin bisa 100 Bu. Begini Bu ya. Begini Bu ya. Pada saat ini, bukan pada saat ini, dari tahun kemarin Bu. Iya, tahun kemarin Banyak 56 Bu, Iya. saudara saya. ya, banyak orang yang mengundurkan diri Bu ya, karena tidak ada persiapan untuk untuk menutupinya, untuk nambahinnya gitu ya. Nah, jadi banyak yang batal. Nah, sekarang bukan buat umrah, emang dia nggak bisa ngelunasin. Gitu. Nggak, temen-temen saya di Al-Azhar Bu ya. Uangnya keluar lagi Bu. Hah? Uangnya keluar lagi. Ya kalau berdua bisa 100 Ya, bukan begitu Ibu. Maksudnya gini Bu ya. Kan aturan tuh nambahnya umpamanya atur nambah 25. Ini nambahnya 50. Jadi kan nggak kejangkau kan? Harus kalau berdua harus nambahin 100. Nah, jadi nggak berangkat. Nah, terus digantiin tuh sama teman-teman saya juga di Azhar, digantiin. Jadi banyak yang ngundurin juga, banyak yang ngegantiin juga gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Iya, udah siap duit gitu Bu ya. Nah, pikiran mereka kali yang ngebatalin kemarin, pikirannya kali tahun ini bisa turun. Iya, Nggak taunya malah tambah naik. Gitu Bu ya. Tapi Mudah-mudahan kemarin ada kan dari cetusan. agamanya lain enggak lah. Kalau semoga aku pindah ganti ya Allah. Nantinya kan kalau Anies jadi mudah-mudahan ya. Kan Menteri Agamanya kan di inilah gitu Orang yang bener ganti. lah dia orang. Jadinya Ya menteri agamanya ngerti agama tuh. mudah-mudahan nah dengan Pak Anies naik, Baik, nanti Menteri Ibu. Agamanya bagus. Jadi gini Bu ya. Jadi kalau umpamanya ongkos haji turun, ya pasti banyak yang berangkat. Kalau ongkos haji naik, ya pasti banyak yang batalin. Gitu. Karena itu juga untuk memboikot di sana Bu, di sana tuh bludak. Orang Indonesia itu paling Berdua banyak. harusnya cuma nambah 50 juta ya ibaratnya. Katanya Sekarang tadi dikatain gini, katanya Indonesia banyak utangnya ini itu, tapi yang paling banyak umroh dan haji itu orang Indonesia. Yang banyak utangnya negara, kita kan nggak punya utang. makanya juga tanggung pemerintah. Ya biarin aja yang punya utang bukan kita. Iya, rakyatnya Bu ya. Baik, kita lanjut Bu ya. Baik. Fatakullah wati'un ya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kata siapa? Kata Nabi Lut ya. Jadi disuruh bertakwa kepada Allah Bu ya. Bertakwa itu mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Nah, itu bertakwa. Nah, kemudian taat kepadaku ya, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul, ya diikuti gitu Bu ya. Jangan terbalik. Kalau sekarang banyak yang terbalik Bu ya. Nah, jangan terbalik ya. Nah, sekarang banyak yang terbalik. Yang tidak diperintah dikerjakan, ya. Yang diperintah diabaikan gitu. Kan gitu kebanyakan Bu ya. Jelas Ibu? Masih ada waktu? Tahu enggak dulu ya? Masih Bu. Masih kurang seperempat. Baik, 10 menit lagi Bu ya. Kalau ini kalau enggak untuk pertanyaan jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Seperti jawab. Kalau enggak kita lanjut. Lanjut aja Bu. Baik, lanjut Bu ya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin ya. Dan aku tidak meminta upah kepada kamu atasnya. Kan setiap nabi juga ceritanya seperti itu ya. Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kan begitu setiap nabi juga. Ya. Jadi aku tidak minta upah kepada siapa? Kepadamu. Maunya siapa? Umatnya. Gitu ya. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam gitu Bu ya. Jadi kalau yang namanya menyampaikan agama itu Bu ya, jangan menargetkan Bu ya. Jadi upahnya minta dari Allah gitu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi setiap para nabi begitu Bu ya. Ya kalau sekarang kalau nabi itu Bu ya
Nabi itu Bu ya, apa ya, al ulama warasatul anbiya kan gitu Bu ya. Dan ulama itu pewaris dari para nabi. Nah, sedangkan para nabi dakwah minta upah enggak sama yang didakwahin? Enggak. Kalau sekarang minta katanya al ulama warasatul anbiya. Ada Bu orang kan itu ditutup Bu. enggak, kan ada yang berpendapat lah saya juga nyari ilmunya susah, bayarnya mahal gitu Bu. Maksudnya enggak nargetin gitu Bu ya. Enggak nargetin gitu Bu ya. Dia juga perlu buat bisa Iya, enggak nargetin itu Bu. makan. Iya. Tapi kalau para Sebagai murid ya nggak apa-apa lah, orang saya juga dapat ilmunya kan begitu ya. kalau ulama itu sebetulnya ala ulama warasatul anbiya ya, yaitu pewaris para nabi. Kalau para nabi memang tidak pernah menerima upah Bu ya. Maksudnya kalau sekarang pun menerima upah ya jangan ditargetin gitu Bu ya. Jangan ditargetin gitu Bu ya. Kan sekarang mah banyak yang mentargetkan sekian ratusan juta malah puluhan juta Bu ya. Kan gitu Bu ya. Satu kekayaan. Terus Nabi kan nggak pernah, ini hadis juga, Nabi kan nggak pernah masuk ke rumah mewah. Nah, ulama sekarang masuknya kemana? Rumah mewah. Nggak dibayarannya. Iya, para ulama sekarang maksudnya ke rumah mewah kan ya. Terus kalau menyampaikan ilmu ya dapat amplop kan gitu Bu ya. Nah kalau Nabi kan enggak Bu ya, enggak dapat amplop. Yang penting kamu itu mau menerima dakwahnya begitu Bu ya, mau menerima dakwahnya. Paham tuh Bu ya. Kalau dulu Nabi tidak pernah masuk ke rumah mewah. Kalau sekarang ulama sekarang pada masuknya ke rumah mewah. Berarti warasatul anbiya bukan? Ya nggak tahu warasatul anbiya apa bukan gitu ya. Jelas Ibu ya. Saya rasa cukup dulu Bu ya. Sebentar lagi azan. Sampai ayat berapa Bu? 165 ya. Enggak, 164 ya. 164 ya. 5 kan udah dibaca kok. Baik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada pertanyaan boleh Bu ya. Ini udah ditutup dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi saya mah sholat mulu Bu. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang.